Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman-taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji sebuah tema yang seperti dikatakan akidah yang terlupakan. Sebuah akidah yang sudah tercantum di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan di dalam kitab-kitab akidah para ulama salaf. Namun kalau kita lihat faktanya di lapangan, sangat amat jarang untuk disampaikan. Ini bukan sekedar khayalan, ini bukan sekedar mengada-ada, namun bisa dilakukan sensus. Ya, akidah yang sangat amat urgen sekali, yang sangat amat penting untuk dibahas, yang kalau kita keliru bisa fatal akibatnya, bisa terjadi pertumpahan darah, bisa terjadi kekacauan, bisa rusak stabilitas nasional. Cuma sangat sayang, sekali lagi, banyak dilupakan, bahkan banyak ditinggalkan, bukan hanya oleh orang awam, namun bagi para juru-juru dakwanya. Itulah ma'asal muslimin, akidah tentang bagaimana sikap bijak kepada pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, ada 3 poin penting yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, tentang motivasi kita membahas masalah ini. Yang kedua, tentang 8 sikap seorang muslim muslimah terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga, kita akan membacakan ucapan-ucapan ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka tentang sikap mereka terhadap pemimpin kaum muslimin. Itu 3 poin global kajian kita pada pagi hari ini yang sangat terbatas. Panitia hanya menyediakan kajian sampai jam 10.15
selesai materi, tanya jawab 20 menit. Dan tanya jawab lebih efisien dengan ditulis. Ya, kita hanya menerima pertanyaan dengan tulisan. Jadi materi kita 3 poin penting itu sekitar 1 jam 15 menit. Ya, kita minta pertolongan kepada Allah untuk Allah memberikan tasdid, ya, taufik dan hidayah kepada kita dalam menyampaikan masalah yang sangat berharga ini. Motivasi kita yang pertama membahas masalah ini. Yang pertama, ini merupakan bagian akidah salafus saleh, seperti yang akan kita sampaikan pada penutupan nanti. Kita mengaku sebagai pengikut salafus saleh, maka konsekuensinya kita harus mengetahui apa akidah salafus saleh, terutama dalam masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin. Motivasi yang kedua, ini semuanya dalam rangka menjaga keamanan NKRI. Seperti yang kita sampaikan, kalau kita keliru bisa fatal akibatnya. Kalau kaum muslimin tidak memahami masalah ini, bisa bahaya. Ya, seperti yang terjadi di beberapa negeri-negeri Islam, terutama di Timur Tengah. Bagaimana keadaan Libya sekarang, bagaimana keadaan Tunisia, keadaan Mesir, keadaan negeri Yaman. Itu salah satu sebabnya karena tidak memahami dan mempraktekkan akidah salaf tentang pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ini semuanya dalam rangka untuk membentengi khususnya para pemuda, terutama para mahasiswa-mahasiswi dari pemikiran-pemikiran kelompok terorisme. Ya. Karena ini adalah materi inti yang merupakan pembeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok terorisme. Ya, kita ingin berusaha menyelamatkan para pemuda dan para pemudi dari pemikiran-pemikiran yang sangat amat berbahaya, yang kata Rasul itu terus akan bergentayangan di akhir zaman dan akan menimpa para pemuda khususnya. Rasul pernah mengatakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahaul ahlam. Akan terus bermunculan pada akhir zaman sekelompok orang yang mereka masih muda, ya, masih mahasiswa, pemuda-pemudi, namun akal mereka sangat amat kerdil, mereka jahil terhadap urusan agama. Ini kata para ulama, salah satu ciri-ciri kelompok teroris yang dulu Rasul istilahkan dengan kelompok Al-Khawarij. Ini yang Rasul wanti-wanti, yang Rasul warning, hati-hati para pemuda akan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Ya. Kemudian motivasi berikutnya, ini hanya sekedar watawasabil haq watawasabis sabr, dan sekaligus menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan sekaligus menjalankan sabda Rasul, ad-dinu an-naseha, agama adalah nasihat. Ada berapa poin motivasi tadi? Hah? Kok 3? Sedikit sekali. Hah? Ada yang nggak tambah lagi enggak? Hah? Ada lebih banyak dari itu? Yang pertama apa tadi? Ya, karena ini bagian daripada akidah salafus saleh. Yang kedua, menjaga keamanan negeri kita NKRI. Yang ketiga, membentengi para pemuda dari pemikiran terorisme. Yang keempat, menjalankan firman Allah, wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mungkin kalau mau tambah tadi, sekedar memperingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u al mu'minin. Nah,
Kemudian kita masuk poin inti, ya. Kita berusaha ya untuk sekedar meringkas dari ulasan penjelasan para ulama dari kitab-kitab mereka. Ya, poin-poin ini, 8 poin ini hanya ringkasan ya yang kita ambil dari kitab-kitab para ulama. Nanti pada akhir kita akan bacakan ucapan ulama-ulama tersebut dari kitab-kitab akidah mereka. Ya. Yang pertama, kewajiban kita terhadap pemimpin kaum muslimin adalah membaiat mereka. Membaiat pemimpin kaum muslimin. Apa arti baiat? Ya. Al-baiat artinya al-baiatu artinya al-ahdu ala ta'ah. Berjanji untuk taat. Tentunya taat dalam hal yang ma'ruf seperti yang akan kita sampaikan. Sekarang ini kita punya pemimpin kaum muslimin di negeri kita ini, yaitu Bapak Presiden Jokowi hafizallahu taala. Maka sejak beliau terpilih menjadi presiden NKRI, maka wajib kita membaiat beliau. Dan membaiat itu tidak harus jabat tangan. Seperti Rasul dahulu, para khulafa tidak dibaiat semua oleh kaum muslimin, dalam arti tidak disalami. Namun semuanya dalam hati meyakini akan baiat terhadap beliau, yaitu meyakini beliau sebagai pemimpin kaum muslimin dan meyakini wajib mendengar dan taat kepada beliau. Itu artinya apa? Al-baiat. Dulu ketika para khulafa dipilih Abu Bakar As-Siddiq, dibaiat oleh sebagian para sahabat, oleh kaum muslimin. Dalam artian dibaiat di sini disalami ya. Namun semua kaum muslim membaiat, meyakini beliau sebagai apa? Khalifah sepertinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini artinya apa? Membaiat. Dan kita sampaikan poin pertama ini agar kita tidak terpengaruh dengan baiat-baiat di luar sana. Ya. Dalam sejarah Islam, terutama sejarah Khulafa Rasyidin, sejarah para sahabat, tidak ada baiat kecuali kepada pemimpin kaum muslimin. Entah bentuknya khalifah, bentuknya raja, atau presiden, atau yang semisal dengannya. Ya. Itu yang ada dalam Islam. Tidak ada baiat kepada pemimpin pengajian. Ya. Tidak ada baiat kepada ketua kelompok. Ya. Yang ada adalah baiat kepada apa? Pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang ada sekali lagi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, "Man mata wa laisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa mati dan tidak ada baiat di lehernya, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ulama sepakat mengatakan hadis ini, baiat ini hanya untuk pemimpin kaum muslimin yang menguasai wilayah kaum muslimin. Ya, entah wilayah yang besar seperti kekhalifahan atau wilayah negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Tidak ada ulama ketika mencara hadis ini mengatakan baiat ini untuk pemimpin pengajian, untuk ustadz. Ya. Tidak ada. Imam Syafi'i misalnya rahimahullah, tidak ada. Ya, beliau dibaiat oleh pengikutnya, tidak ada. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tidak ada. Yang ada baiat pada zaman para khulafa Rasyidin hanya untuk mereka. Enggak ada untuk para sahabat yang alim misalnya seperti Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, enggak ada. Ya. Baiat hanya untuk umara, bukan untuk apa? Ulama. Ya. Ini harus apa? Kita pahami. Karena ini penting sekali. Kalau kita sudah salah langkah dalam hal ini berbahaya. Ya. Karena apa? Contohnya kelompok teroris, mereka itu rela mati bom bunuh diri. Di antaranya karena membaiat pemimpin mereka untuk bom. Ya. Ini berbahaya. Ya. Bahkan Rasul mengatakan, "Idza buyi'a lil khalifatain faqtulu akhirahuma." Apabila dibaiat dua khalifah
dalam satu negeri, dalam satu wilayah, bunuh yang terakhir. Artinya apa? Nggak sah kalau ada baiat yang kedua. Ya, misalnya seperti kita katakan tadi, NKRI punya presiden, sudah kita baiat, ya, sebagai pemimpin kaum muslimin di negeri ini. Kalau ada kelompok lain membaiat pemimpinnya, ini pemimpin yang apa? Nggak sah. Ya. Karena Pak Rasul mengatakan apabila dibaiat dua pemimpin, dua khalifah, maka bunuh yang apa? Yang terakhir. Ya, bukan berarti kita disuruh membunuh, tidak di sini. Ini hak pemimpin kaum muslimin. Ya, masalah hukum membunuh sebagainya, ini hak pemimpin kaum muslimin, bukan hak kita. Namun intinya di sini kewajiban kita sebagai muslimah, sebagai rakyat membaiat presiden kita, pemimpin kaum muslimin. Dan baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin, bukan untuk apa? Pemimpin ormas, bukan untuk tokoh agama, bukan untuk kepala daerah dalam arti yang menguasai pengajian, bukan. Namun untuk pemimpin kaum muslimin. Itu yang pertama. Karena ini sekali lagi kita sampaikan, salah memahami hal ini bisa fatal akibatnya. Poin yang kedua, yaitu wajib menghormati pemimpin kaum muslimin. Wajib menghormati pemimpin kaum muslimin. Kenapa kita menghormati mereka? Karena Allah dan Rasulnya menghormati mereka, mendodokan mereka dalam kedudukan yang tinggi. Ya. Bahkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ini Allah mendudukkan pemimpin itu dalam kedudukan yang tinggi. Maka tidak boleh kita merendahkan mereka. Ya. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, man as-sultan zillullahi fil ardi. Pemimpin itu adalah naungan Allah di atas muka bumi ini. Ya, mereka sebagai apa? Naungan kaum muslimin. Kalau tidak ada pemimpin, yang ada adalah hukum riba. Ya, makanya ulama dulu mengatakan adanya pemimpin yang dolim dalam waktu yang bertahun-tahun, bahkan sitina sana, ma'al imamud dolim khairan min adamil al-imam. 60 tahun bersama pemimpin yang dolim lebih baik daripada tidak ada apa? Pemimpin. Karena apa? Akan ada hukum riba. Ya. Ini sekali lagi harus kita dudukkan pada tempatnya. Pemimpin punya kedudukan yang tinggi di dalam Islam, di dalam pandangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita pandang sebelah mata, tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita rendahkan. Bahkan ada kisah seseorang merendahkan, mencaci maki pemimpin pada waktu itu. Ketika itu ada pidato pemimpin. Di antara yang hadir seorang sahabat Rasulullah SAW yang dinamakan Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Ada seseorang yang di samping beliau mengatakan, undur ila amirina yalbasu thiyabal fusaq. Lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju orang-orang fasik. Meremehkan pemimpin, menghina pemimpin. Apa kata seorang sahabat Rasulullah SAW yang paham akidah yang hak ini? Beliau mengatakan, uskut, diam engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku mendengar Rasul bersabda, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa menghormati, memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Wa man ahana sultanallah ahanahullah. Dan barang siapa menghina pemimpinnya,
Allah akan menghinakannya. Ini ancaman dari Rasul SAW bagi orang yang menghinakan pemimpinnya. Selama dia masih muslim, maka wajib untuk kita apa? Menghormati sesuai dengan apa? Kedudukannya. Tidak boleh kita menghinakannya. Ya. Namun sekarang ini luar biasa. Kalau enggak menghina pemimpin, itu rasanya gatal. Ya. Bahkan orang itu dijuluki pemberani, dijuluki mujahid, dijuluki pahlawan Islam kalau berani mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Inilah salah satu fenomena akhir zaman. Yang ma'ruf dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan ma'ruf, yang menyimpang dikatakan pahlawan, yang benar dikatakan orang yang kasar, orang yang memecah belah umat dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini sekedar watawassabil haq. Mari kita bersatu di atas sunnah Rasulullah SAW. Mari kita bersatu di atas manhaj salafus saleh. Ini diantaranya, yaitu kita apa? Memuliakan pemimpin. Kalau pemimpin sudah dihinakan, sudah direndahkan, akibatnya fatal. Bisa pertumpahan darah seperti yang terjadi di berbagai negeri kaum muslimin yang kita sebutkan tadi. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, Rasul mengatakan man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan apa? Menghinakannya. Ini sumber malapetaka. Kalau Allah sudah menghinakan kaum muslimin, dari mana mereka akan menggapai kemuliaan? Makanya para ulama salaf itu sangat luar biasa antusias mereka untuk membahas masalah ini. Kitab-kitab akidah mereka tidak lepas dari pembahasan yang satu ini. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Dan kita yakini Islam sebagai satu-satunya agama yang sempurna telah menjelaskan semuanya kepada kita. Jangankan masalah yang besar seperti ini. Masalah buang hajat, adab buang hajat saja Islam sudah apa? Dengan terperinci menjelaskannya. Bagaimana orang masuk ke toilet pakai kaki apa dulu? Kaki kiri dulu, apa bacaannya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar pakai kaki kiri apa? Kanan. Apa doanya? Ghufran. Luar biasa dengan terperinci. Masalah hujan misalnya, sekarang musim hujan, kita harus tahu adab orang muslim muslimah. Ketika hujan turun, apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'ah. Biar kita nggak kena banjir bandang, tidak kena tanah longsor. Kita apa? Perlu adab berzikir ketika hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'ah. Apa artinya? Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat, yang nggak mendatangkan apa? Jangan sok. Surabaya aman, bebas banjir. Gorong-gorongnya sudah besar, Ustaz. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita dekat dengan laut, Allah Maha Kuasa, untuk apa? Menimpakan air laut kepada kota yang kita cintai ini. Jangan pernah apa? Merasa aman dari azab Allah. Karena Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah ketika malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah ketika pagi hari dalam keadaan mereka bermain-main? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah? Dan tidaklah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kita harus ada rasa khauf war raja, rasa takut azab Allah, namun tetap berharap rahmat Allah. Di antaranya dengan mengatakan Allahumma sayyiban nafi'ah. Ketika hujan selesai turun berhenti, apa doanya? Wah, nggak pernah jawab ini doanya. Gak ada yang hafal. Nah, ini musim hujan, ini ladang pahala untuk kita berzikir. Berzikir ala Rasulullah SAW. Apa doanya?
mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ya, saya ulangi lagi, antum ikuti ya. Ini untuk pembelajaran saja. Ya, nanti ketika hujan selesai berhenti, amalkan ladang pahala. Zikir ketika selesai hujan, Rasul mengajarkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ini kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, amalkan ajaran Rasulullah. Apalagi musim hujan, apa zikirnya? Ya, itu yang Rasul ajarkan. Hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'ah. Hujan selesai, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Singkat sekali. Ya, namun sekali lagi penuh dengan makna, penuh dengan pahala. Kalau masalah ini saja Rasul ajarkan, apalagi masalah yang besar. Masalah apa? Kepemimpinan, sikap rakyat terhadap pemimpin. Ini sudah sangat jelas di dalam Al-Quran, di dalam ayat, dalam Al-Hadis. Ya, ada semuanya petunjuk Rasulullah SAW. Ini kalau kita masih mengaku umat Nabi Muhammad, masih mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, ini ajaran beliau. Ya, jangan dilupakan, ya, jangan diselisihi, jangan ditentang. Ya, Rasul SAW mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan memuliakannya. Wa man ahana sultanallah ahanahullah. Dan barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, poin yang ketiga, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak menyelisihi syariat Allah. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ini sangat luar biasa banyaknya, ya, terutama dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau dari ayat tadi yang sudah kita sampaikan, surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ulama ahli tafsir, mereka ada yang mengatakan ulil amri itu ulama, ada yang mengatakan umara, ada pula yang menggabungkan. Yang dimaksud ulil amri itu ulama wal umara. Ya, namun yang kita bahas di sini adalah umara. Ya, kalau kita lihat penafsiran Abdullah bin Abbas, ulil amri minkum itu mencakup ulama wal umara. Ya, namun intinya kita membahas wajib mentaati para umara, pemimpin kaum muslimin. Ya. Namun sekali lagi diikat dengan yang tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama tafsir, ayat itu ya kalau kita renungkan ada kata-kata atiullah, ada kata-kata atiu ar-rasul. Namun giliran ulil amri enggak ada kata-kata apa? Atiu ulil amri. Itu ada makna yang tersirat bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak. Enggak boleh tawar-tawar. Ya, pasti perintah Allah dan Rasul itu hak, benar. Namun perintah pemimpin bisa hak, bisa salah. Ya. Yang kita taati yang tidak menyelisih ati Allah dan atiu ar-Rasul. Kenapa kok enggak ada kata-kata ati ulil amri? Karena ketaatan kepada ulil amri itu terikat dengan ati Allah wa atiu ar-Rasul. Jadi sekali lagi, pemimpin kaum muslimin wajib ditaati karena itu perintah Allah, perintah Rasul, selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah dan Ar-Rasul.
Dan ini Rasul tegaskan dalam banyak hadis. Contoh yang pertama hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sering kita sampaikan, kalau antum lebih mau perincian masalah ini, lihat Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam. Dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Ahkam, jelaskan dengan sedetail-detailnya sikap bijak kepada pemimpin kaum muslimin. Dalam Sahih Muslim ada namanya Kitabul Imarah, tentang kepemimpinan. Disebutkan hadis-hadis yang akan kita sampaikan nanti. Di antaranya tadi hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasul SAW bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Kata Rasul SAW, wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang dia sukai atau dalam hal yang dia benci, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Kalau diperintah berbuat maksiat oleh pemimpin, maka tidak boleh mentaati perintah yang maksiat tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sekali lagi Rasul menegaskan wajib rakyat mentaati pemimpinnya. Cuma dalam hal yang apa? Tidak bermaksiat. Ya. Bahkan kata para ulama, sesuatu yang asalnya itu mubah, namun kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, itu bisa hukumnya wajib. Karena apa? Dalilnya ayat tadi. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Contoh ya, masalah rambu-rambu lalu lintas. Ya, jangan mengatakan, nggak ada dalilnya kok dari ayat dan hadis. Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau boleh berjalan, nggak ada dalam ayat. Ya, maka dijawab oleh para ulama sesuai tadi kaidahnya, sesuatu yang mubah secara asal mubah, namun kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, hukumnya bisa berarti wajib karena firman Allah wa ulil amri minkum tadi. Maka demikian pula kata para ulama, seperti dalam kitab Al-Ihkam yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, disebutkan kaidah-kaidah tersebut. Di antaranya beliau contohkan masalah peraturan rambu-rambu lalu lintas itu secara asal mubah. Gak ada dalam ayat, gak ada dalam hadis. Cuma karena itu perintah dari pemimpin kaum muslimin, maka wajib sami'na wa ata'na. Maka antum misalnya ketika antum berhenti di lampu merah, di pas sebelum garis itu, antum niatkan itu mentaati Allah dan Rasul, melaksanakan firman Allah, ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum, antum dapat pahala. Bukan hanya gak kena tilang, dapat pahala. Kalau niatnya apa? Menjalankan perintah Allah. Sebagaimana kaidah para ulama, sesuatu yang mubah kalau niatnya untuk ibadah maka dapat pahala. Orang bekerja asalnya mubah, orang minum, orang makan itu asalnya mubah. Kalau niatnya untuk ibadah, menguatkan diri untuk beribadah, maka dia dapat pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sekali lagi, wajib seorang rakyat muslim muslimah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang ma'ruf. Kemudian kalau kita mau tambahkan dalilnya sangat banyak. Yang pertama atau yang kedua ya, dalil dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu yang ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Rasul SAW yang dikarang Imam Nawawi. Rasul mengatakan, usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin
meskipun dari budak Ethiopia. Di sini Rasul mewasiatkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Namun seperti dalam hadis tadi, dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Maka kita tekankan lagi, kalau orang-orang itu mengaku cinta kepada Rasulullah, ini wasiatnya Rasul untuk kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Kata para ulama, kata-kata meskipun dari budak Ethiopia itu ada makna yang tersirat, yaitu apa? Meskipun pemimpin itu dipilih dengan cara yang tidak syar'i, yang tidak islami, selama dia sudah menjadi pemimpin, berkuasa, diangkat oleh kaum muslimin, maka wajib kita membaiatnya dan mendengar serta taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf. Ini kata para ulama, wa in ta'ammara alaikum abrun habasyi. Karena kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan al-a'immatu fi Quraisy, kekhalifahan, khilafah itu harus dari bangsa Quraisy. Khilafah dalam bentuk negeri kaum muslimin yang meliputi semua kaum muslimin di dunia. Dan itu tidak wajib harus ada khalifah. Kita sudah punya pemimpin cukup, tidak ada dalil harus kita merubah menjadi apa? Khalifah. Kita sudah punya apa? Pemimpin kaum muslimin. Tanpa kita ingkari, kekurangan pasti ada. Nggak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Namun sekali lagi di sini Rasul mengatakan secara asal khalifah itu harus dari Quraisy. Harus dari apa? Bangsa Quraisy. Namun dalam hadis tadi Rasul mengatakan wajib mendengar dan taat meskipun dari budak Ethiopia. Apa maknanya? Kata Rasulullah, seandainya ada budak Ethiopia, dia memberontak kepada pemimpin Quraisy. Memberontak, nanti akan kita sampaikan, haram dalam Islam. Kepada pemimpin yang muslim, haram secara ijma. Namun ketika dia berhasil mengkudeta, maka kata ulama seperti yang akan kita sampaikan dari ucapan Imam Ahmad, kalau dia sudah berhasil memberontak, mengkudeta, maka wajib membaiatnya, wajib mendengar dan taat kepadanya. Artinya dia menjadi pemimpin secara tidak syar'i dengan memberontak. Nggak sah, tidak benar proses pemilihannya tadi. Namun kalau sudah berkuasa, wajib apa? Mendengar dan taat. Ini Rasul yang mengatakan wa in ta'ammara alaikum abrun habasyi. Dan namanya ahlu sunnah itu berpegang teguh dengan sunnah. Kemana saja sunnah itu berputar. Ke kanan ikut sunnah, ke kiri ikut sunnah. Nggak ngarang-ngarang sendiri. Kata Rasulullah, nanti akan kita sampaikan, memberontak kepada pemimpin muslim bagaimanapun kezalimannya haram. Nanti akan kita sampaikan poin berikutnya. Namun kata Rasulullah, kalau sudah berkuasa, wajib didengar dan ditaati dalam hal yang ma'ruf. Wa in ta'ammara alaikum abadun habasyi. Ini membantah syubhat yang mengatakan, kita mendengar dan taat itu kalau pemimpinnya dipilih dengan cara Islami. Kita katakan tidak harus. Selama dia sudah punya kekuasaan kepemimpinan, wajib didengar dan ditaati dalam hal yang ma'ruf. Meskipun proses dia naik itu tidak Islami. Karena Rasul mengatakan wa in ta'ammara alaikum abadun habasyun. Betul caranya kita ingkari. Namun sudah berkuasa, sami'na wa ta'na. Ini pesan Rasul, ini wasiat Rasulullah. Usikum bitaqullah azza wa jalla wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abadun habasyun. Ada pula subhat, kerancuan yang mengatakan yang wajib didengar dan ditaati itu kalau pemimpinnya berhukum dengan hukum Islam, atau dia orang yang soleh, atau orang itu pemimpin yang adil. Adapun pemimpin yang dolim, pemimpin yang nggak berhukum dengan hukum Islam, nggak wajib kita mendengar dan taat.
Maka Rasul telah menjawab syubhat ini. Makanya kita katakan semua masalah agama sudah ada penjelasannya dari ayat dan hadis Rasul SAW. Karena Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, agama kalian. Sampai kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syara'ah. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan Rasul, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan Rasul, tidak ada ajaran agama kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah. Semuanya komplit, ya. Bahkan orang Yahudi pada waktu itu mereka paham Islam sempurna. Sampai kata orang-orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyukum kulla syai'atal qiraah." Nabi kalian, wahai kaum muslimin, telah mengajarkan semuanya kepada kalian sampai masalah buang hajat. Kata Salman Al-Farisi, ajal, betul. Rasul menjelaskan semuanya kepada kita. Apalagi masalah yang besar ini, masalah apa? Sikap rakyat kepada pemimpin kaum muslimin. Di antaranya Rasul menjawab, apakah boleh, wajib kita mendengar dan taat kepada pemimpin yang zalim, yang tidak berhukum dengan hukum Islam? Kita dengarkan sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim, Kitabul Imarah. Rasul mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hati. Akan muncul nanti setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang dengan sunnahku, tidak mengikuti petunjukku, tidak berhukum dengan hukum Rasulullah, tidak berhukum dengan hukum Allah, ya. Kemudian Rasul menambahkan lagi, wa sayaqumu fihim rijalun qulubus syayatin fi jusmadil ins. Dan kata Rasul, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Ini kata yang lembut atau kasar? Rasul yang mengatakan, ya, ini sekarang zaman yang serba terbalik, ya. Sedikit, ya, menjelaskan tentang kesalahan, oh jangan kasar, jangan memecah belah umat. Ini Rasul yang mengajarkan kepada kita, ya, dengan ungkapan yang sangat luar biasa ini. Nanti akan ada pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Artinya pemimpin yang zalim, pemimpin yang sangat keji, ya, yang mungkin korupsi, nepotisme, apalah sudahlah artinya. Semuanya sudah diborong, sudah nggak berhukum dengan hukum Allah, nggak mengikuti ajaran Rasulullah, ya, buat zalim. Bahkan Rasul gambarkan hatinya seperti setan. Tahu bagaimana gambarnya? Luar biasa kejinya. Kemudian seorang sahabat Rasulullah yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ini tolong lihat sikap para sahabat. Enggak langsung menyikapi sendiri, enggak langsung mencaci maki, namun bertanya, "Fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa sikapku kalau aku melihat pemimpin yang seperti itu? Ini umat Nabi Muhammad yang sejati. Apa itu? Kembali kepada ajaran Rasulullah. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, ini ajaran Rasulullah. Jangan kita hanya mengaku saja. Sebagaimana kata seorang penyair, taksir Rasulullah wa anta tudhir hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Kata penyair Arab, engkau memaksiati Rasul, engkau menyelisihi Rasul, engkau menentang sunnah Rasul, namun engkau menampakkan cinta kepada Rasul, mengaku-ngaku cinta kepada Rasul. Ini sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika cintamu itu betul jujur dari lubuk hati yang terdalam, engkau akan mentaati Rasul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta itu pasti mengikuti, mentaati orang yang dia cintai. Dan ini sekali lagi petunjuk Rasul SAW. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ya Rasulullah,
apa sikapku kalau menghadapi pemimpin yang zalim, yang tidak berhukum dengan hukum Islam? Maka Rasul menjawab, tasma' wa tuti', tetap engkau dengarkan, tetap engkau taati perintahnya yang ma'ruf tadi. Wa in duriba dhahruka, meskipun punggungmu dipukul. Wa in ukhida maluka, meskipun hartamu dirampas. Rasul akhiri dengan kata-kata isma' wa ati'. Rasul tekankan lagi, dengar dan taati perintahnya selama dalam hal yang apa? Yang ma'ruf. Ini sungguh luar biasa petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekali lagi masih mengaku pengikut Rasul SAW, umat Nabi Muhammad, sebagai orang yang cinta kepada Rasul, ini petunjuk Rasul SAW. Meskipun katanya pahit, melihat pemimpin yang zalim, namun ini apa? Sabda Rasulullah. Mau kita menentang sabda Rasulullah? Enggak, itu enggak benar. Naudzubillah min dzalik. Ini Rasul yang mengatakan, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Untuk kita tetap mendengar kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf, meskipun pemimpin itu zalim, pemimpin itu korupsi, nepotisme, pemimpin itu enggak berhukum dengan hukum Islam misalnya. Tetap perintah yang ma'ruf, kita wajib mendengar dan taati. Karena memang kalau kita tidak ada lagi ketaatan, akan kacau balau, akan terjadi kekacauan, naudzubillah min dzalik. Dan Islam sangat amat menebarkan keamanan. Kemudian poin yang keberapa? Yang keempat, yaitu bersabar dalam menyikapi hal yang kita tidak sukai dari pemimpin. Bismillah. Bersabar dalam menyikapi hal yang kita tidak sukai dari pemimpin kaum muslimin. Yang kita nggak suka itu ada dua macam Tidak suka secara pribadi, nggak cocok dengan pendapat pemimpin, meskipun secara syariat nggak salah, Itu bisa jadi, yang dimaksud dengan yang tidak kita sukai. Yang kedua, kita tidak sukai, kita benci karena Allah, karena pemimpin itu zalim, karena pemimpin itu berbuat maksiat misalnya, kebijakannya menyelisih syariat misalnya, kita benci karena syariat. Apa sikap kita kalau kita punya kebencian seperti itu? Apakah kita utarakan dengan caci makian di medsos? Apakah kita laknat? Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi kembali kepada Rasulullah SAW. Apa petunjuk Rasulullah? Apa wasiat Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalau kita ada tidak sukanya kepada pemimpin, lihat lagi Sahih Bukhari Muslim, Kitabul Imarah dan Kitabul Al-Ahkam. Rasul mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya, man ra'a min amirihi syai'an. Kalau kita dalami lagi dalam segi bahasa Arab, syai'an itu nakirah. Artinya mencakup semua hal yang kita tidak sukai dari pemimpin. Baik dari penampilannya, dari apapun misalnya, enggak kita sukai. Baik secara pribadi atau secara syariat. Man ra'a min amirihi syai'an. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir, hendaklah bersabar. Ini sabda Rasul SAW. Sekali lagi, kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, ini pahami sabda Rasulullah. Ini terapkan, ini amalkan. Falyasbir, tahan lisan, bersabar menahan lisan, bersabar menahan anggota badan. Jangan membuat hal-hal yang Allah dan Rasulnya murkai. Kita wajib menahan diri. Wassabar itu artinya menahan diri. Kita nggak suka, jaga lisan. Jangan lisan ini tiap hari terus menghibah pemimpin. Sudah naudzubillah min dzalik, menghibah ditambah menyelisih sabda Rasul, falyasbir. Menghibah orang muslim biasa saja itu dosa. Apalagi menghibah pemimpin kaum muslimin, yang sangat luar biasa bahayanya.
Kata Rasul, falyasbir, bersabarlah. Kemudian Rasul mengatakan, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari kepemimpinan pemimpin kaum muslimin lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kita ingin sampaikan ucapan yang indah dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama salaf terdahulu. Di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Beliau mengatakan, innan nasa idza ubtulu min qibali sultanihim fasabaru ma labithu an yarfa'allahu dzalika anhum. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, seandainya manusia ditimpa musibah berupa pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, maka sungguh Allah akan segera mengentaskan musibah itu dari mereka. Walakinnahum fazi'ul saif, namun mereka lebih senang menghunuskan pedang, menumpahkan darah. Maka fa wallahi ma ja'u biyaumin khairin qat, maka demi Allah tidak akan mungkin mereka bisa mendatangkan hari yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti yang kita lihat sekarang di Mesir, di Yaman, di Libya, Tunisia, kekacauan di mana-mana. Kalau sudah kekacauan, tidak ada keamanan, bagaimana kita bisa hidup dengan nyaman? Sebagaimana kata Rasul SAW, Rasul mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indau kutu yaumihi, faqad hizri dunya bi'adafiriha. Kata Rasul, barang siapa di antara kalian yang pagi hari merasa aman di rumahnya, tenang, aman di rumahnya, nggak ada kekacauan, dan dia memiliki makanan tiap harinya, dan dia sehat jasmaninya, maka dia sungguh telah mendapatkan dunia dan seisinya. Dan kita mohon kepada Allah, sebagaimana para anbiya, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadal balada amina, ya Allah jadikan negeri kita negeri yang aman. Ya, ini adalah doa para nabi, karena keamanan luar biasa pentingnya. Makanya di antaranya apa? Kita membahas masalah ini dalam rangka menjaga keamanan NKRI. Kalau keliru kita memahaminya, salah memahami atau nggak paham, berbahaya. Ya. Makanya apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kalau mereka salah menyikapi pemimpin, demi Allah kata beliau, tidak akan mungkin mereka bisa mendatangkan hari yang lebih baik daripada apa? Sebelumnya. Ya. Sabar. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan pemimpin yang zalim itu musibah, dan musibah itu sebab utamanya dosa-dosa kita. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Allah, itu musibah, dan itu sebabnya adalah dosa-dosa kita semuanya. Sebagaimana Allah mengatakan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Makanya kata para ulama, kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam terusan ayat ucapan tadi, beliau mengatakan, faida aradar ra'iyah an yatakhallasu min dzulmidz zalim al-amiridz zalim falyatrukud dzulma. Kalau rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang zalim, maka mereka terlebih dahulu harus meninggalkan kezaliman. Saya ulangi lagi, ucapan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi yang hidup sekitar abad 8 Hijriah. Dalam akidah atau Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan apabila rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang zalim atau dari kezaliman pemimpin yang zalim, maka rakyat yang terlebih dahulu harus meninggalkan kezaliman mereka. Yang korupsi bukan di atas, yang bawah juga banyak korupsi. Yang tidak berhukum kepada hukum Allah bukan yang di atas, yang di bawah juga banyak. Dan Allah telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Bukan yang di atas dulu dirubah, yang bawah yang harus dirubah. Ya, ini metode Al-Quran dalam reformasi, merubah yang di bawah. Ya, kalau yang di bawah sudah baik, insya Allah yang di atas akan baik. Dan itu yang Allah kabarkan, yang Allah firmankan.
Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang yang dolim di atas orang yang dolim lainnya karena perbuatan mereka. Adanya pemimpin yang dolim karena rakyatnya dolim. Adanya pemimpin yang nggak berhukum dengan hukum Islam karena rakyatnya banyak nggak berhukum dengan hukum Islam. Ya, ini adalah sunatullah. Makanya dahulu seorang khalifah yang bernama Al-Mansur ketika ditanya tentang gubernurnya yang tidak beres, ya, kata beliau, kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin itu adalah cerminan kalian, ya. Itu adalah bayangan kalian. Kalau rakyatnya baik, yang muncul di cermin itu akan apa? Akan baik pula. Kalau rakyatnya baik, pemimpin akan baik. Ini sunatullah, Allah yang mengatakan demikian. Makanya dahulu Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib ketika diprotes oleh sebagian rakyatnya, kenapa engkau ini pemimpinnya, kepemimpinannya nggak seperti kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Ya, sempat sekali lagi Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib diprotes. Kenapa kepemimpinanmu nggak sama dengan kepemimpinan di zaman Abu Bakar wa Umar? Kata Ali bin Abi Thalib, iya betul, karena rakyatnya Abu Bakar wa Umar adalah para sahabat. Mereka baik, pemimpinnya pasti apa? Baik. Sedangkan kalian luar biasa. Ya, ini sekali lagi apa? Sunatullah. Ya, makanya metode perubahan kata para ulama seperti tadi Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi mengatakan kalau rakyat ingin pemimpin itu baik, mereka dulu harus memperbaiki apa? Diri mereka. Makanya ayatnya berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biru'asaihim bi anfusihim. Ayatnya mengatakan sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai diri mereka merubah diri mereka, bukan merubah yang di atas dulu, merubah yang di bawah dulu. Ini yang Allah firmankan. Nah, poin yang keberapa? Yang kelima. Iya, masih kelima, sudah jam 10 ini, kurang 5. Ya, kita percepat sekali lagi, sedikit lagi. Yaitu menasihati pemimpin. Menasihati pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis tadi riwayat Muslim, ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat. Rasul mengatakan ad-dinu an-nasiha. Ketika ditanya untuk siapa nasihat itu, kata Rasul li a'immatil muslimin, di antaranya untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pemimpin harus kita yakini bukan malaikat. Mereka bisa keliru. Mereka bisa salah. Lumrah manusia, ya. Jangankan pemimpin negeri kita yang menguasai ratusan juta manusia. Antum sebagai kepala rumah tangga saja ketika membawai cuma berapa orang, istri 2 anak mungkin, ya. Apakah antum nggak pernah salah dalam memimpin rumah tangga itu? Hah? Antum dalam ketakmiran organisasi ngurusi orang sedikit saja ruwetnya bukan main, ya. Apalagi mengurusi segini luasnya Indonesia. Maka lumrah kalau ada kekeliruan. Tugas kita tadi bersabar. Kemudian apa? Menasihati. Tentunya yang menasihati para ulama. Ya. Namun dengan cara yang baik, bukan dengan dicaci maki. Coba kata ulama, antum renungkan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ketika Allah perintahkan menasihati Fir'aun. Apakah dicaci maki, ya, namanya dibolak-balik Jokowi dengan Jokowi misalnya. Ini pelecehan kepada para umara, ya. Coba, ya, ini sekali lagi metode Al-Quran menasihati pemimpin kaum muslimin. Fir'aun, pemimpin kafir, pemimpin muslim. Hah? Pemimpin kafir yang paling kufur, yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Namun Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk apa? Fa idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berangkatlah kepada Fir'aun, nasihati dia karena dia sudah melampaui batas, dan sampaikan kepadanya ucapan yang layyinan, qawlan layyinan, ucapan yang apa? Yang lemah lembut. Ini kepada pemimpin ada perilaku khusus
yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita apa? Ya, menasihati mereka dengan cara yang lemah lembut. Jangankan pemimpin muslim, pemimpin yang kafir pun kata Allah, faqula lau qaulan layyinan, sampaikan kepadanya ucapan yang apa? Yang lemah lembut. Apalagi pemimpin muslim. Nasihat itu sekali lagi harus dengan cara yang lemah lembut oleh ulama yang menyampaikan. Yang kedua, caranya dengan rahasia. Tidak di hadapan umum, tidak di kajian-kajian, tidak di medsos, ya. Tidak di dunia maya, tidak di dunia lain juga, ya. Wallahu alam dunia lain gimana? Nah, intinya harus dengan apa? Rahasia. Sebagaimana ini adalah petunjuk Rasulullah. Lagi-lagi kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, ini sabda Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Ibn Abi Asim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasul mengatakan, man arada an yansaha lidi sultanin bi amrin fala yubdihi ala niatan. Kata Rasulullah, barang siapa ingin menasihati pemimpinnya dengan sesuatu permasalahan, maka jangan di hadapan umum. Jelas hadisnya. Fala yubdihi ala niatan. Jangan di hadapan umum. Jangan mengatakan saya nggak di hadapan umum, Ustaz. Saya cuma di internet. Samirawan, ya. Bahkan apa? Lebih dasar daripada apa? Kayak pengajian seperti ini. Karena ribuan yang akan melihat, mendengar, akan membaca, dan akan apa? Menimbulkan rasa kebencian. Ya, kalau apa? Ya, aib-aib pemimpin dibongkar di hadapan tadi medsos dan seterusnya. Makanya Rasul mengatakan fala yubdi ala niatan, jangan di hadapan umum. Walakin yakhud biyadih, ambil kedua tangannya. Fayakhluwa bihi, berduaan dengannya. Fa in qabila fadak, jika diterima nasihat itu alhamdulillah, jika tidak qad kana alladhi adda alaih, telah gugur kewajiban menyampaikan. Ya, dalam Islam itu mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita nggak sanggup menyampaikan karena kita nggak punya jalur ke sana, ya sudah gugur kewajiban kita. Kalau punya jalur ke sana, kita nasihati dengan cara baik. Islam mudah. Ya, jangan mengambil jalan pintas. Saya nggak bisa Ustadz menemui langsung Bapak Presiden. Ya, saya apa lewat medsos saja. Naudzubillah min dzalik. Jangan mengambil jalan pintas. Jalan pintas jangan dianggap pantas. Kecuali kalau emang jalan-jalan itu diperbolehkan dalam syariat boleh. Nah, ini haram dalam syariat. Rasul yang melarang. Fala yubdi ala niatan, jangan di hadapan umum. Bahkan ini yang juga dipraktekkan oleh para sahabat. Di antaranya Usama bin Zaid, ketika dikatakan oleh seseorang kepada beliau, afala tukallimu Utsman, wahai Usama, kenapa engkau enggak menasihati Utsman? Kata Usama, wa hal idza kallamtuhu usmi'ukum, apakah kalau aku sudah menasihatinya, aku mau menyampaikan kepada kalian? La uhibbu an aftaha baba syarr, aku tidak mau membuka pintu kejelekan, yaitu dengan apa? Mengumbar aib pemimpin di hadapan umum. Naudzubillah min dzalik. Ini menasihati dengan cara lemah lembut dan rahasia. Kemudian poin yang berikutnya berapa? 6. Yang ke-6, bismillah. Mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Rasul mengatakan, khiyaru a'immatikum alladzina tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang kalian mendoakan mereka dengan kebaikan, mereka mendoakan kalian dengan kebaikan. Di sini kata para ulama ada syariat untuk kita mendoakan pemimpin dengan apa? Kebaikan. Ya, jangan mengatakan tidak mungkin pemimpin bisa baik kalau hanya dengan doa. Kita apa? Itu ada unsur meremehkan apa? Doa. Meskipun tetap kita berusaha dengan cara apa? Tadi kita memperbaiki diri dan kita juga apa? Berdoa. Kita lihat ucapan seorang ulama salaf yang bernama Imam Al-Barbahari yang hidup pada abad 4 atau 5 Hijriah. Dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam anna sahibu hawa. Kalau Anda melihat ada seseorang
mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu, pengikut kesesatan. Namun kata beliau, idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam anna sahibus sunnah. Namun jika Anda melihat ada seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka ketahuilah dia pengikut sunnah Rasulullah SAW, insyaallah. Kemudian beliau meriwayatkan ucapan Imam Ahmad, ucapan Fudail bin Iyad, lau kana li da'watun mustajabah la ja'altu halis sultan. Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan berikan kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya mengapa demikian, kata beliau, kalau doa itu untuk diriku, manfaatnya hanya untuk diriku. Namun kalau untuk pemimpin kaum muslimin, maslahatnya untuk semua rakyat kaum muslimin. Inilah para ulama salaf dahulu yang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Ya, kita doakan semoga Bapak Presiden Jokowi mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah, mendapatkan hidayah taufik untuk mereka, pemimpin-pemimpin kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang saleh. Ini salah satu pembeda antara siapa ahli sunnah dengan yang menyimpang dari ajaran sunnah Rasulullah SAW. Poin berikutnya yang keberapa? Yang ketujuh, yaitu dilarang memberontak kudeta kepada pemimpin yang muslim. Dilarang memberontak kepada pemimpin yang muslim. Dalilnya, kata ada salah satu ulama dari negeri Yaman yang bernama Syekh Al-Imam. Beliau menulis dalam ada di web Kulas Salafiyin. Beliau membawakan makalah yang berjudul Aktsar min mi'ah hadis fi tahrimil khuruj ala walil amr. Kata beliau, ada lebih dari 100 hadis tentang haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Ada berapa hadis? Lebih dari 100. Mau kita bacakan semuanya? Sampai subuh mungkin ya. Iya, cukup satu saja. Kalau orang muslim satu cukup. Yang penting itu hadis Rasulullah SAW. Ya. Ini masih dalam Sahih Bukhari Muslim. Dari sahabat Ubadah bin Samit. Coba nanti dilihat dalam Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, Kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah. Sabda Rasul SAW ketika membaiat para sahabat, kata Ubadah bin Samit, bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Kami dahulu membaiat Rasul SAW untuk kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Fi mansyatina wa makrahina, ketika kita dalam keadaan mansyatina, semangat, atau dalam keadaan kita terpaksa. Fi makrahina, dalam keadaan kita terpaksa atau dalam keadaan kita suka. Wa athratin alaina, dan Rasul mewajibkan untuk kita mendahulukan hak pemimpin daripada hak kita. Wa alla nunazi'al amru alahu. Kemudian Rasul mengatakan kita dilarang melengsarkan, mengkudeta, memberontak kepada pemimpin yang muslim. Illa antara kufran bawahan indakum minallahi fi burhan. Kecuali kalau kalian melihat pemimpin tersebut berbuat kekafiran yang nyata dan kalian punya bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menyampaikan yang berhak mengkafir-kafirkan adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, enggak sembarangan, karena butuh perincian yang panjang. Intinya Rasul mengharamkan memberontak, mengkudeta, melengsarkan pemimpin yang masih muslim bagaimanapun kezalimannya. Dan ini kata Imam An-Nawawi dalam mensyarah menjelaskan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan ini adalah ijma' ulama Ahlussunnah, mengharamkan mengkudeta pemimpin bagaimanapun kezalimannya selama dia masih muslim. Ya. Kemungkarannya, kemaksiatannya tetap kita ingkari dalam hati, ya. Sebagaimana dahulu pada zaman Al-Khalifah Rasyid atau pada zaman kekhalifahan Al-Ma'mun atau yang setelahnya di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Ketika itu banyak ulama yang dikriminalisasi, ya. Kalau istilah sekarang apa? Banyak ulama yang dikriminalisasi.
pemimpin khalifah yang bernama Al-Ma'mun pada waktu itu membuat undang-undang kufur, yaitu mengatakan Al-Quran makhluk. Semua rakyat wajib mengatakan itu Al-Quran makhluk. Padahal Ahlussunnah sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Yang mengatakan makhluk kafir. Namun mereka tidak gegabah mengkafirkan pemimpin itu. Meskipun ucapannya kufur, diingkari. Ya. Pada waktu itu ulama dipenjara, banyak yang mati juga dipenjara. Imam Ahmad disiksa. Namun Imam Ahmad tetap bersikeras mengatakan Al-Quran kalamullah. Ketika itu berjalan sampai 3 kekhalifahan. Semuanya menyiksa ulama yang nggak mau mengikuti undang-undang tadi. Kemudian ada sekelompok orang-orang yang datang kepada Imam Ahmad bermusyawarah. Wahai Imam Ahmad, bagaimana sikap kita kepada pemimpin sekarang yang dolim, yang memenjara para ulama, mengkriminalisasi ulama? Apa jawaban Imam Ahmad? Padahal Imam Ahmad termasuk yang apa? Dikriminalisasi. Namun tetap beliau tegar di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak dendam pribadi. Beliau mengatakan, alaikum bil inkar fi qulubikum. Wajib bagi kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Wala tasyuku asal muslimin, wala tanzi'u yadan min ta'atin. Jangan memecah belah kaum muslimin, jangan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ini wasiat emas Imam Ahlussunnah wal Jamaah untuk bersabar menghadapi apa pemimpin yang zalim tersebut. Tidak boleh apa? Memberontak. Poin yang terakhir yaitu melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Contoh misalnya masalah jihad. Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, Al-imam junnatun yuqatalu min waraihi. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakang mereka. Makanya ulama ketika membahas masalah syarat-syarat berjihad, khususnya terutama jihadut tolab, jihad menyerang, ya, itu syaratnya diantaranya adanya komando dari pemimpin kaum muslimin. Bukan pemimpin jadi-jadian, ya, bukan pemimpin ormas, bukan pemimpin pengajian, namun pemimpin kaum muslimin. Ya, itu kata Rasul, al-imam junnatun yuqatalu min wara'i dalam Sahih Bukhari. Ya. Makanya dalam kitab-kitab ulama salaf, di antaranya dalam Aqidah Thahawiyah, Imam Thahawi mengatakan wal hajju wal jihadu madiyani ma'aulil amri baron kana au fajiron. Berhaji, berjihad bersama pemimpin kaum muslimin, meskipun pemimpin itu pemimpin yang jelek, ya. Artinya apa? Tetap berlaku kata beliau sampai akhir zaman. Tetap jihad, berhaji di belakang mereka. Makanya di antara keadaan kapan jihad itu fardu ain, itu kalau ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Contoh ya, misalnya Bapak Presiden mengatakan jamaah masjid ini sekarang wajib semuanya pergi ke Suriah. Misalnya, maka hukumnya apa? Wajib semua begini. Siap enggak? Ragu-ragu gitu ya. Oh, belum makan siang Ustaz. Ya, ini kata para ulama, salah satu bentuk jihad itu fardu ain kalau ada perintah langsung dari pemimpin kaum muslimin. Itu hukumnya fardu ain. Makanya apa? Ini salah satu ibadah yang kita wajib berada di belakang pemimpin kaum muslimin. Demikian pula masalah salat Idul Adha, Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Ini banyak dicantumkan dalam kitab-kitab akidah salaf, seperti dalam akidah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, ya, wassalatu ma'a kulli imamin baron kana au fajiron. Salat di belakang pemimpin kaum muslimin, yang baik ataupun yang fajir. Kata muridnya yang bernama Syuaib, as-salata kullaha, apakah semua salat di belakang pemimpin kaum muslimin? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, la walakin salatul Jum'ah wal Idain. Namun salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha harus waktunya bersamaan dengan pemimpin kaum muslimin. Ya, itu
8 poin secara ringkas sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Ada poin yang ketiga. Ini karena kita janji 10:04, boleh enggak kita menambah materi terakhir? Enggak apa-apa ya. Antum tanggung jawab ya. Ya, enggak apa-apa, kita ambil sedikit ya. Karena sudah kita janjikan. Kita baca saja ya, karena ini sudah mewakili apa yang kita sampaikan tadi. Cuma kita ingin membuktikan. Inilah akidah yang terlupakan. Padahal penuh kitab-kitab akidah salafus saleh itu dengan kajian-kajian akidah seperti ini. Yang pertama dari kitab Akidah Salaf Ashabul Hadis karangan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal idain wa ghairahuma minas salawat khalfa kulli imamin muslimin baron kana aw fajiran. Imam-imam ashabul hadis berpendapat salat Jumat, salat Idain, Idul Fitri, Idul Adha dan selainnya bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jelek, yang fajir. Memang kalau dahulu itu yang mengimami salat Jumat, salat Idul Adha, Idul Fitri itu adalah pemimpin kaum muslimin. Itu kalau apa? Memungkinkan. Kalau tidak, yang penting waktunya bersama dengan mereka. Kemudian wa yarawna jihadal kafara ma'hum. Mereka para ashabul hadis Ahlussunnah berpendapat jihad melawan orang kafir bersama mereka. Ini yang kita sampaikan poin terakhir tadi. Kemudian wa in kanu jawaratan fajaratan, meskipun pemimpin itu fajir, fasik, maksiat, ya. Kemudian wa yarawna du'a lahum bil islah wa taufiqi wassalah. Dan ashabul hadis, ulama salaf berpendapat mendoakan mereka dengan kebaikan, dengan taufik, ya. Wa bastal adl fir ra'iyah, agar Allah menjadikan mereka menjadi pemimpin yang adil di antara rakyatnya. Kemudian kata beliau, wala yarawnal khuruj alaihim bisayf. Ulama salaf ashabul hadis mereka melarang pemberontakan dengan pedang kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in ra'aw minhumul udul anil adl ilal juri wal haif, meskipun pemimpin itu pemimpin yang zalim, ya. Wa yarna qital al fi'atil baghiyah, bahkan mereka ashabul hadis berpendapat wajibnya memerangi para pemberontak yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ini akidah salaf ashabul hadis karangan Imam As-Sabuni rahimahullahu taala di antara ulama salaf terdahulu. Kemudian kita tambahkan ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan wasam'u wat ta'ah lil a'immati, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, wa amiril mu'minin albar wal fajir, yang baik maupun yang fajir, wa man waliyal khilafah, dan wajib kita mendengar dan taat kepada mereka-mereka yang sudah menduduki jabatan kekhalifahan, namun bukan khalifah jadi-jadian seperti ISIS, ya. Wastama'an nasu alaihi waradu bihi, yaitu pemimpin yang manusia itu sepakat atau kebanyakan mereka 99% sepakat mengangkat dan ridha sebagai pemimpin. Wa man ghalabahum bisayf hatta sara khalifah, dan mereka-mereka yang sudah kudeta dan berhasil menjadi khalifah, kita mendengar dan taat kepada mereka. Ini yang kita sampaikan tadi. Caranya enggak syar'i, namun kalau sudah berkuasa wajib didengar dan ditaati perintahnya. Wasummiya amral mu'minin, dan dia disebut sebagai pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata Imam Ahmad, wal ghazwu madin ma'al amir ila yaumil qiyamah al barri wal fajir la yutrak. Berjihad bersama pemimpin sampai hari kiamat, meskipun pemimpin itu yang baik ataupun yang jelek tetap berlaku, tidak boleh ditinggalkan. Dan seterusnya. Ini ucapan Imam Ahmad. Yang terakhir kita bawakan ucapan Imam Al-Barbahari. Cukup 3 atau tambah? Ragu-ragu jawabnya. Ya cukup 3 saja. Meskipun banyak ya. Yang kita siapkan mungkin kurang lebih ada 10 kitab. Cuma 3 ini sudah mewakili akidah salaf yang sudah kita sebutkan tadi.
Imam Al-Barbahari mengatakan wasam'u wa ta'ah lil a'immati, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin fima yuhibbullah wa yardah, di dalam hal yang Allah cintai, dalam hal yang Allah ridhai. Wa man waliyal khilafah bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi, dan kita mendengar dan taat kepada pemimpin yang telah diangkat oleh manusia, dipilih oleh manusia dan mereka ridho kepadanya. Fahuwa amrul mu'minin, itulah yang dinamakan pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan wala yahillu li ahadin an yabita lailatan wala yara anna alai imaman baran kana au fajiran. Tidak halal bagi seorang pun untuk bermalam dan dia tidak meyakini akan kepemimpinan pemimpin tersebut yang baik ataupun yang fajir. Ini poin yang pertama, wajib kita membaiat pemimpin tersebut, ya. Kemudian yang ketiga kata beliau wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin, berhaji, berjihad bersama pemimpin itu berlaku sampai hari kiamat. Wa salatul jum'ah khalfahum, salat Jumat bersama mereka itu jaizatun, boleh, sah. Wa yusalli ba'da 7 rakaat, dan juga salat yang lainnya. Yafsil baina kulli rakaatain. Kemudian kata beliau wal khilafatu fi Quraisy, kekhalifahan harus dari bangsa Quraisy. Kemudian beliau mengatakan waman kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang keluar, yang kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dialah khawarij. Ucapan kasar atau halus atau lemah lembut ini memang harus dikasari kalau memang apa? Lalu ini contohnya daripada Rasul tadi. Kasar itu sesuatu yang apa? Relatif. Kalau kasar tegas itu sesuai dengan jalurnya, tidak ada masalah. Ini Allah, ini Rasulnya, ini apa? Ucapan salaf. Kata Imam Al-Barbahari, barang siapa yang keluar kudeta, dan kata para ulama kudeta ada 2. Kudeta dengan senjata dan kudeta dengan pemikiran. Orangnya nggak memberontak dengan senjata, namun menggerakkan umat untuk kudeta. Ini lebih dahsyat, ini lebih parah, ini lebih berbahaya. Dan itu kata ulama, dialah kelompok Khawarij yang dahulu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itulah benih-benih kelompok teroris di zaman sekarang ini. Kemudian beliau mengatakan wala yahillu qitalus sultan, tidak boleh memberontak kepada pemimpin wa injaru, meskipun pemimpin itu zalim, berbuat curang, berbuat maksiat. Ya, ini sekali lagi 3 kitab akidah salaf yang menjelaskan bagaimana wajibnya taat kepada pemimpin pemerintah kaum muslimin. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kaum muslimin untuk mereka bersatu di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Al-Qur'an dan Sunnah, dengan di atas manhaj salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Nah, Masya Allah, ini sampai subuh lagi pertanyaannya ini. Bismillah. Ya, semampu mungkin kita jawab yang bisa kita jawab. Bagaimana mendakwai kerabat yang masih berpikiran, berprinsip selalu mencela pemimpin zalim? Sebetulnya ajak ke sini tadi. Ya. Ajak ke sini, diiming-imingi nanti selesai kajian ditraktir bakso misalnya. Ya. Ya, kalau bisa didatangkan ke kajian-kajian yang membahas masalah ini. Kalau kita nggak bisa langsung menyampaikan. Kalau kita sudah sekarang punya bahan, kita sampaikan. Ya, kita tadi nyatat, ya kita sampaikan. Ya, sebagai bentuk cinta kepada sesama muslim. Ya, kalau nggak bisa, kasih rekaman tadi atau yang lain. Yang penting di atas manhaj as-salaf. Ya, tugas kita menyampaikan. Diterima atau tidak, wa ma alaina illa al-bala. Tugas kita hanya menyampaikan. Allah mengatakan, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Tugasmu hanya menyampaikan kebenaran. Hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tugas kita semuanya terutama para pemuda untuk banyak belajar, terutama akidah salaf, ya, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Pelajari akidah-akidah as-salaf, ya, agar kita bisa menyikapi segala keadaan. Kalau ada yang berhujah, boleh menasihati pemimpin di hadapan umum dengan kisah sebagian ulama salaf misalnya. Contoh kisah Said Al-Khudri ketika menasihati, kalau nggak salah, Abdul Malik bin Marwan, ketika mau mendahulukan khutbah dari sholat Idul Adha atau Idul Fitri, maka dinasihati. Kata para ulama, yang pertama, mana yang kita dahulukan? Sabda Rasulullah atau perbuatan sahabat? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadahi wa rasulihi. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasul wa qultum Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir akan turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Artinya apa? Ucapan Abu Bakar wa Umar, sahabat yang terbaik saja, tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul, apalagi selain beliau. Demikian pula ada kisah pemberontakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, seorang sahabat. Ini bukan hujah. Yang hujah adalah sabda Rasul SAW. Kita katakan itu mungkin ijtihad sahabat. Bisa keliru. Namun ini yang Rasul sabdakan, haram memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, ya, adapun dalil-dalil yang kita sampaikan tadi itu lebih ditekankan kepada pemimpin yang di atas, ya, presiden, kemudian di bawahnya gubernur dan setelahnya. Adapun pemimpin tetap ditaati, cuma tidak sampai ditekankan seperti tadi, ya. Apalagi kita nggak ada baiat kepada apa? Pemimpin perusahaan, pemimpin kajian, nggak ada. Ya. Ini tanya tentang kitab yang kita sampaikan tadi, kaidahnya sesuatu yang mubah kalau ada perintah dari pemimpin bisa berarti wajib. Itu judulnya judul kitabnya kutip kecil, ya, mungkin seperti ini. Dulu kita alhamdulillah sudah mengkajinya bersama pengarangnya, penulisnya ketika di Daurah Solo, yaitu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Judulnya Al-Ihkam Bisabri Ahwalil Hukam, ya, kutip kecil. Dan alhamdulillah dulu pernah kita ringkas di Telegram atau FB kita. Ini banyak tentang masalah pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Kita katakan tadi, selama dia masih muslim, maka tetap wajib kita mentaati dalam hal yang apa? Yang ma'ruf. Nah, saya masih sangat awam dengan pengajian sunnah atau salaf. Kenapa kajian ini namakan kajian sunnah? Ini sekedar untuk kita termotivasi ngaji itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang dikaji itu sunnah Rasulullah, bukan hanya sekedar lawaan, lelucon. Karena kan banyak pengajian yang sekedar apa? Lawaan, lelucon. Itu bukan yang kita inginkan. Kita mau ngaji yang bisa menanamkan sunnah di dalam hati kita. Karena kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita harus cinta kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah Rasulullah ini lebih umum, ya, karena kata-kata sunnah itu bukan berarti seperti istilah ulama fuqaha fikih yang dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini salah satu makna sunnah. Namun yang kita maksud sunnah di sini adalah metode hidupnya Rasulullah, terutama dalam masalah al-aqidah. Ya, maka itu yang dimaksud dengan kajian sunnah, untuk kita lebih memotivasi diri dan yang lainnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kajian kitab rutin apakah yang cocok untuk orang yang baru hijrah atau masih awam? Kalau dalam masalah misalnya
akidah ya, yang paling cocok, alhamdulillah sekarang kita lagi mulai mengkajinya dengan orang awam juga, yang istilahnya pemula lah, yaitu khud aqidataka minal kitabi wa sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah, hadis yang sahih yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Ini baru kita mulai kemarin, hari Sabtu kemarin kita mengaji dengan tujuan untuk para pemula kitab tersebut. Sangat cocok karena bentuknya juga soal jawab, agak menarik. Nah, wallahu a'lam. Ya, kalau seperti kita sampaikan tadi, menasihati pemimpin sekarang itu sulit. Ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita nggak boleh mencari jalan pintas yang akhirnya kita malah berdosa. Ya, niat yang baik harus dengan cara yang baik, dan tidak ada cara yang baik kecuali mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang banyak orang menvonis pemimpin negara dengan istilah taghut, karena pemimpin kita loyal kepada negara kafir, bahkan pemimpin kita nggak berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana penjelasannya? Kita katakan ini salah satu benih-benih kelompok tadi Khawarij yang ingin mengatakan pemimpin itu sudah kafir, negeri ini negeri kafir, maka layak dibom. Maka sekali lagi sudah kita sampaikan, Rasul mengatakan pemimpin meskipun tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak mengikuti hukum Rasul, nggak mengikuti hukum Allah, tetap dihormati, didengar dan ditaati, bukan dicaci maki dengan mengatakan togut apa agilah. Nah, ini sekali lagi salah satu yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sikap kita tadi bersabar, mendoakan, menasihati kalau bisa sampai kepada pemimpin tersebut. Yang aneh, terkadang mereka mencaci maki negeri kita ini, katakan negeri kafir dan sebagainya, pemimpinnya kafir, bahkan semuanya kafir, selain dia tok yang enggak kafir. Namun uangnya gambar negara enggak gentle. Kalau mereka mengatakan ini negeri kafir, silakan berhijrah. Kita senang, kita dukung kalau mereka hijrah. Kan? Rasul mengatakan, la tangqatil hijrah hatta tangqatit taubah. Tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya tobat. Silakan berhijrah kalau kita dianggap negeri ini negeri kafir, ahlan wa sahlan. Nah, kita nggak akan memberati. Bila ulil amri adalah ulama, apakah pada zaman salaf pernah terjadi pembayatan ulama? Tidak ada. Yang ada pembayatan terhadap para khulafa, para pemimpin kaum muslimin. Makanya tidak boleh membaiat kecuali membaiat kepada pemimpin kaum muslimin. Siapa yang pantas mengingatkan pemimpin yang melakukan kesalahan terhadap rakyat? Para ulama. Tugas mereka untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau mereka enggak melaksanakan tugasnya, ya sudah, kita enggak berdosa. Seperti misalnya orang yang membunuh mukmin dengan sengaja dikisos. Kalau enggak ada kisos, apakah kita ambil alih kisos tersebut? Mau? Akan kacau. Serahkan semua pada pada tempatnya. Itu adalah haknya atau kewajibannya pemimpin. Kalau mereka enggak melaksanakan, kita enggak akan berdosa. Tetap kita ingkari kalau tidak berhukum dengan hukum Allah. Cuma jangan ekstrim. Ibu saya sekarang mengikuti kajian di sini, masya Allah. Termasuk birrul walidain, masya Allah. Saya minta tolong dijelaskan sekilas tentang manhaj salaf. Manhaj salaf itu adalah seruan, Salaf, manhaj salaf itu bukan ormas, bukan partai, bukan organisasi apapun. Itu sekedar dakwah, seruan untuk kaum muslimin semuanya kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa kok harus kita beragama Islam seperti mereka? Karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya, kita senantiasa membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang hidup pada abad 8 Hijriah dalam kitab beliau Madarijus Salikin mentafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Itu yang kita inginkan dari manhaj salaf, kembali beragama ini kepada pemahaman yang benar. Para sahabat yang lebih benar pemahamannya, karena mereka langsung belajar Islam dari Rasulullah. Allah memuji mereka, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar. Siapa mereka? Para sahabat Rasulullah dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah memerintahkan kita menjadi pengikut para sahabat. Maka sekali lagi itulah manhaj salaf, berusaha menarik umat Islam kepada pemahaman yang hak ini, untuk umat bersatu di atas pemahaman yang satu, pemahaman para sahabat. Kalau umat Islam memahami Islam sesuai dengan selera masing-masing, gak akan ketemu, gak akan bersatu. Namun kalau mereka kembali kepada Islam yang satu, Islam ala Al-Quran, Islam ala sunnah Rasulullah, Islam ala pemahaman para sahabat, maka insya Allah mereka akan bersatu. Dan itu yang dimaksud dengan manhaj salaf. Nah, dan harus kita pahami tadi, ya, pemahaman tadi yang kita sampaikan. Ini intinya apa? Ya, pemahaman salaf sangat menolak radikalisme, sangat menolak terorisme. Ya, kita berlepas diri pada keduanya, sebagaimana manhaj salaf berlepas dari keduanya. Ya, sesuai dengan janji, kajian kita stop jam 10:30 lebih 5 menit. Ya, itu MOU kita dengan panitia. Kurang lebihnya ana mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.